bagaimana tafsir-tafsir itu diproduksi di berbagai daerah Indonesia menggunakan bahasa lokal. Nah, ini Quran ini diturunkan dan ditafsirkan dalam bahasa lokal. Dan di Kalimantan Tengah sudah ada, dulu saya mengajar tafsir Nusantara, dan tugas akhirnya adalah membuat menerjemahkan juz 30, dan itu tuntas waktu itu. Hanya belum dicetak dari saya. Ada, filenya masih ada. Dan itu ada. Dulu saya janji saya mau cetak, tapi saya nggak janji itu kayaknya belum terlaksana sampai sekarang. Tapi alhamdulillah MUI sudah mengeksekusi itu dan dia sudah mencetak juz 30. Dan IKT dulu, angkatan kalian dulu, senior kalian itu sudah melakukan itu, penafsiran itu. Jadi ada, dan filenya masih ada sama saya. Kemudian tentu itu tidak sebaik mungkin karena ini masih perlu diedukasi. Kemudian juga yang ketiga adalah tidak lepas daripada semangat dakwah dan pendidikan Islam. Jadi di Nusantara sebenarnya itu tujuannya itu dakwah itu sampai. Karena itu jarang bicara masalah politik di pada tafsir-tafsir yang ada di awal-awal. Bahkan pertengahan dan modern pun juga hampir sama. Kemudian ya, kita masuk pada historisnya ya. Kita melihat bahwa ini kelihatan ya. Halo. Kelihatan atau enggak? Jelas Pak, jelas. Oh jelas ya. Oke deh. Saya lanjut kalau begitu. Ya, kita mengetahui bahwa Islam masuk Nusantara pada abad ke-13 ya. Ke Nusantara ya. Kemudian tradisi tafsir berkembang lewat pesantren, di surau, madrasah. Ya. Kemudian ini pesantren, tradisi pesantren ini sangat lama sekali sudah ya berkembang ya. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada tradisi itu, dan itu tafsir sudah ada dijelaskan di tempat-tempat tersebut. Kemudian di sini ada kita kenal tafsir terjemahan Mustafid itu ya. Sekini saya kira beberapa kalian sudah mengetahui itu, karena ini adalah tafsir yang sangat terkenal dan tentu tidak pernah bicara masalah ekonomi, politik dan seterusnya. Dia betul-betul mendidik umat bagaimana mereka memahami Quran yang berhubungan dengan kondisi masyarakat. Lagi-lagi zaman-zaman ini pasti akan berbicara tentang fikih. Kemudian kita akan masuk pada karakteristik satu ya, kontekstual ya. Tafsir ini menyesuaikan dengan budaya nilai lokal. Nah, tentu ini dalam memahami Quran kaitan dengan fikih pasti ya. Budaya lokal dan nilai lokal itu pasti akan menjadi bagian daripada pemahaman terhadap Quran. Kemudian isu adat, kearifan lokal, kepercayaan masyarakat jadikan sebagai latar belakang tafsiran itu juga banyak. Nanti kita ketemukan ya. Di dalam tafsir itu tentu kan mengenakan banyak idiom lokal dalam menjelaskan ayat Quran. Kalau saya melihat daripada di Kalimantan Tengah ini ada filosofi Huma Betang, itu kan sebenarnya kalau kita melihat itu banyak ayat yang bisa dikaitkan dengan itu. Karena filosofi Huma Betang itu adalah salah satunya adalah gotong royong, kebersamaan. Dalam satu rumah itu diisi berbagai latar belakang akidah, agama, bahkan berbeda dalam
keyakinan di antara keluarga, ada yang Islam, ada yang Buddha, dan seterusnya. Dan itu inspirasi sebenarnya itu manusia itu fitrah, karena Quran sudah menjelaskan lakum dinukum waliyadin, itu kan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah itu kan sudah jelas pembagiannya, jadi tidak perlu risau dengan itu. Jadi saya melihat itu adalah miniaturnya salah satu di antara ayat Quran itu adalah filosofi rumah bintang itu sendiri. Kemudian ini kelihatan ya, yang kedua ya, kelihatan. Halo. Oke, baik. Yang kedua adalah banyak tafsir yang ditulis dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Nah ini banyak sekali ya, dan kita sudah pernah pelajari itu terkait dengan ini, dan uniknya itu masih terus berkembang sampai sekarang. Terakhir ini tidak salah itu ada sekitar 4 bahasa lokal Indonesia ini diterjemahkan dalam bahasa lokal. Dan ini menarik karena akan diterjemahkan dalam bahasa masing-masing yang ada di kampung atau daerah tersebut. Apa tujuannya itu? Yang pertama adalah mendekatkan masyarakat terhadap Al-Quran. Dan saya bermimpi di Kalimantan Tengah ini semua bahasa lokal yang ada di Kalteng itu wajib diterjemahkan dalam bahasa semua bahasa yang ada di Kalteng ini agar dimunculkan terjemahannya dari Quran. Jadi Quran diterjemahkan dalam bahasa lokal yang ada di Kalimantan itu. Mimpi saya mudah-mudahan terwujud suatu waktu. Semua inspirasi dari mana? Salah seorang dosen Unpar itu, lupa saya namanya, komunikasi saya dengan beliau. Dia bercerita dengan salah satu di antara agama. Itu dia mengatakan bahwa dia dengan mudah menerjemahkan agama kitab mereka dalam bahasa lokal, dan ada dia punya. Saya katakan dalam hati, kenapa Islam tidak bisa seperti itu? Jadi kita harus mendukung itu. Sehingga saya bermimpi mudah-mudahan suatu waktu semua bahasa lokal di Kalimantan ini sudah ada terjemahan Qur'annya. Mudah-mudahan. Yang mempelopori itu ya tentu yang paling besar dan punya wewenang adalah dari IKIP itu sendiri. Bertahap, karena sudah mulai sekarang ya. Di sini disebutkan kalau di Jawa ada tafsir Idris ya. Nanti kalau ini bahasa, ini tafsir Daud Ismail ya. Ini dalam bentuk bahasa Bugis. Ini pasti nggak ada yang bisa baca ini kan? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa Lontara, punya orang Bugis. Nah, Daud Ismail ini adalah, kalau tidak salah, dia adalah pemimpin pondok pesantren Al-Wusqa itu di mana ya, saya lupa, di Nrekang. Kalau tidak salah saya pernah ketemu beliau, masih hidup, saya masih kecil, di Sanawi waktu itu. Kemudian tafsir ini contohnya ya, itu tafsir ini tafsir lokal yang ada di Sulawesi Selatan ya. Ini hasilnya. Nah, kalau coraknya, ini saya bilang tadi tidak jauh-jauh, memang dia paling ke fikih ya. Karena memang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah fikih, penjelasan ayat Quran terkait dengan itu. Karena ini untuk memperkuat ya. Karena ini yang akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Kemudian karakteristik berikutnya adalah tadi juga sempat saya singgung bahwa dipengaruhi tasawuf atau tarekat. Ya, jadi ini memang ciri khasnya. Ada tasawufnya, ada tarekatnya. Juga menekankan pada makna batin ya, dari sebuah ayat. Nah, ini memang di rata-rata Nusantara berada pada dua sisi, tasawuf dengan fikih. Nah, salah satu juga ini tafsir daripada Rauf As-Sinkini yang cenderung ke sofistik, meskipun itu dia ada fikihnya lebih banyak. Kemudian salah satu karakteristik daripada tafsir Nusantara itu adalah tidak anti terhadap budaya lokal, tapi mengislamisasi. Jadi nilai-nilai lokal itu diambil lalu dijelaskan menurut konsep Islam. Punya simbol-simbol budaya dalam menjelaskan konsep Islam itu memang selalu ada di perpaduan antara Islam dan budaya sebagai strategi dakwah. Jadi kita jangan mentang-mentang itu tidak sesuai lalu kita mengatakan haram dan seterusnya. Itu bertahap ya. Kita masih ingat Tiwa di Kalimantan ini dulu apa ya, kalau tidak salah itu menggunakan manusia ya. Saya lupa istilahnya itu, tinggal diganti dengan binatang dan seterusnya, sapi. Nah, ini ayat. Artinya salah satu ciri daripada tafsir Nusantara itu adalah tidak anti terhadap budaya lokal. Nah, termasuk budaya filosofi Huma Betang itu kita tidak anti dengan itu. Justru istilah itu kita Islamkan ya. Semua kata adil kata linu, kecuramin kasaruga, itu juga budaya-budaya itu kalau dilihat itu bisa dalam tauhid, bisa tentang pendidikan dan seterusnya, itu digali, nilai Qur'annya itu ada di situ. Kemudian yang kelima adalah non-komportatif ya. Gaya tafsir tidak cenderung membenturkan agama dengan budaya. Saya yakin kita dalam membuat tafsir itu jangan sampai menghakimi sebuah budaya, tidak. Islam sudah maju sejak sebelum Indonesia merdeka. Tafsir itu sudah mengamini semua yang seperti ini. Jadi tidak pernah membenturkan. Karena kalau orang Islam mau diajari tentang moderasi beragama itu terlambat itu. Kita lebih dahulu mencetuskan soal moderasi beragama itu. Hanya dibentur-benturkan aja sebenarnya oleh ya mungkin ada orang-orang tertentu, tapi sebenarnya tidak ada pembenturan itu, karena dalam membuat tafsir pun tidak menjelas, tidak ada kita temukan dibenturkan budaya ya. Kemudian juga ada misi utama membimbing masyarakat, bukan menghakimi. Karena itu akan muncul tafsir ini lebih moderat dan inklusif. Ini tokoh-tokoh yang penting. Saya kira ini terkenal sudah, Abdul Al-Musikili yang tafsirnya, Hamka Al-Azhar yang Mustabis dan seterusnya, dan juga dari tafsir Al-Munir itu yang dari Bugis ya. Kemudian ini periode klasik, ini pembagiannya biar lebih jelas, 17 dan 19. Ada pertanyaan dari ini sebelum saya masuk di periode klasik, pembagiannya? Belum ada, Pak. Belum ada. Jangan-jangan tidak paham sama sekali. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Waktunya sangat mepet lagi sekali. Ini abad 17-19 itu kita melihat ada tafsir As-Singgile ya. Tentu ini coraknya Melayu, Melayu dan bercorak sofistik.
dan fikih sebenarnya ada juga. Nah ini singkat ya. Nah, kalau kita ambil dari tafsir Jalalain itu juga sama ya. Nah, hanya saja tafsir Jalalain itu kan dibikin sesuai dengan zamannya. Karena itu kita harus baca tafsir itu, jangan membaca tafsir itu dengan dunia sekarang, tapi kita baca tafsir sesuai dengan zamannya. Jalalain ya dibikin dengan zamannya. Kemudian juga Nawawi Al-Bantani, Marhal Habib itu ada Arab bernuansa fikih dan tasawuf. Kemudian juga Abu Samad Al-Bani komentar tafsir dalam karya tasawuf juga sama ya. Kemudian pada pertengahan abad 20 ya 1970-an, dan itu mau ada tafsir Muhammad Yunus, ada tafsir Hamka, ada tafsir Bisri Mustafa, dan ini bahasa Jawa, dan pokoknya ini memang ada ya tafsirnya berbahasa Jawa, sama dengan daerah lain juga ada ya. Hasan Basri dan tafsir Al-Furqan, tafsir tematik. Kemudian yang kontemporer kita sudah paham beliau adalah Quraish Shihab, Nasruddin Umar ya, Syairul Samsudin ya. Kemudian Dona Harjo juga tim pusat dari studi Quran PSG juga ada menjelaskan tentang tafsir tematik. Jadi ada banyak. Semua karya ini adalah merupakan produk daripada tafsir Nusantara. Tapi ingat, mereka ini cantolan keilmuannya itu tetap kepada mufassir-mufassir dalam bahasa Arab sebelumnya, dan cantolannya ke Rasulullah dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi. Jadi itu penting diingat. Jadi cantolan keilmuan itu penting supaya orang itu kalau bersanad itu jelas arah keilmuannya. Jadi itu harus itu penting. Pak Quraisy sebenarnya dulu pernah di Mesir, kemudian di Indonesia. Nah, penafsirannya itu penjelasannya ya disesuaikan budaya Indonesia. Cantolan keilmuannya tetap dia ke Al-Azhar, tetap dia ke Mesir yang muktabar yang dipegang ya. Terakhir penutup, tafsir Nusantara itu merupakan bentuk keunikan Islam Indonesia karena memiliki karakteristik dalam menjelaskan penafsiran. Menjadi contoh bagaimana agama itu bisa berdialog dengan budaya. Nah ini penting, jangan sampai kita melihat agama orang lalu kita hakimi dengan tidak betul. Islam itu sangat toleran. Makanya saya katakan tadi, kita jangan mau digurui tentang toleransi. Kita lebih dahulu sebenarnya. Kemudian relevan sebagai model penafsiran kontekstual di era modern. Jadi tafsir Nusantara itu sangat bersahabat dengan kondisi sosial yang ada di sini. Jadi kita apresiasi ulama-ulama kita sudah menjadikan contoh. Karena itu kita sebagai pelanjut wajib juga untuk menjelaskan penafsiran itu dalam bingkai moderasi beragama. Jadi itu yang harus kita angkat, dan dengan moderasi itulah Islam itu berlanjut sampai saat ini di Indonesia. Kalau tidak maka kita hancur. Nah, ulama-ulama dahulu itu sudah mencontohkan bagaimana membuat produk tafsir itu dalam bingkai moderasi beragama, memahami Quran dengan cara moderat, sehingga tidak mudah untuk menuding, mengkafirkan dan seterusnya kepada siapapun yang ada. Karena jelas dasarnya bahwa kita memang harus wasatan, ummatan wasatan. Saya kira itu cukup dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau nanya boleh nggak Pak? Oh sekarang kah? Saya kira saya mau tutup tadi. Oh silakan. Coba, ya izin bertanya ya Pak, terkait tadi kan Bapak ada segala macam membahas terkait karakteristik segala macam kan Pak. Jadi bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait tafsir kontemporer ini? Kan banyak sekali sekarang
isu-isu terkait radikalisme, ada krisis moral dan kerusakan-kerusakan lingkungan. Nah, menurut Bapak, apakah tafsir Nusantara ketika kita tarik ke zaman sekarang sudah mampu nih menjawab tantangan kontemporer seperti yang saya sebutkan tadi, atau masih tafsir Nusantara ini masih terjebak dalam narasi yang klasik aja gitu, Pak? Terima kasih. Baik, menarik sekali pertanyaannya ya. Dari namanya siapa ini? Sipa ya? Oh iya. Jadi saya katakan bahwa tafsir itu diproduksi sesuai dengan zamannya. Itu kuncinya di situ dulu. Karena itu tidak melulu kita menjadikan atau bahasanya tidak melulu itu mensakralkan tafsir klasik, tidak bisa. Karena dia ditafsirkan, dia menafsirkan itu sesuai dengan zaman yang ada pada masa itu. Mampu nggak menjawab saat ini? Ya, tugas kita menciptakan atau menuliskan tafsir yang bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Soal-soal terkait dengan zaman sekarang yang terjadi, ada radikal dan seterusnya. Sebenarnya itu kadang-kadang karena kurang baca, ya. Kurang membaca sehingga referensi yang mereka miliki itu hanya satu jalur, maka ini menimbulkan fanatisme. Dari fanatisme itu menimbulkan radikal. Radikal itu menjadikan orang tidak toleran. Nah, karena itu perlu pembacaan modern, perlu penafsiran yang moderat di saat ini. Dan saya yakin tafsir itu bisa diwakili dari tafsir Al-Misbah misalnya, untuk menjelaskan semua apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi ada sebagian kita yang memahami yang radikal, tapi itu diakibatkan karena bacaan yang minim, sehingga tidak memahami bacaan-bacaan yang lain. Karena semakin banyak bacaan kita, maka tidak mungkin kita menjadi radikal, tidak mungkin menjadi intoleran, tidak mungkin. Karena kekurangan bacaan itulah sehingga kita menjadikan diri kita ini menjadi tidak toleran dan menuduh orang menjadi tidak sehebat kita atau dan seterusnya. Karena itu dengan bacaan yang luas, maka itu akan menghindarkan kita dari intoleran. Dan ulama-ulama dahulu sudah mencontohkan. Buktinya apa? 4 mazhab itu tidak pernah berkelahi dalam bidang apapun, hanya mengungkapkan pendapatnya. Tergantung kita mengambil yang mana. Ada yang unik memang di sekarang ini, misalnya mazhab Syiah misalnya ya. Mazhab Syiah itu gimana? Ya, ada yang mengatakan begini pada pendapatnya. Jadikan saja mazhab Syiah itu ke mazhab yang kelima. Setuju nggak kalau mazhab Syiah itu kan mazhab yang kelima itu? Karena Quran Syiah itu sama dengan Quran kita. Gimana dengan orang Syiah yang begitu fanatik? Ya sama saja dengan di kita yang di organisasi itu, ada yang fanatik, ada yang tengah-tengah, ada yang bebas saja itu kan. Karena kitab yang kita baca terkait dengan kefanatikan Syiah itu ditulis pada berapa, mungkin 10 tahun, 100 tahun yang lalu barangkali kitab itu ditulis, atau 50 tahun yang lalu ditulis. Zamannya sesuai dengan zamannya, maka itu ditulis tafsir itu. Lalu kita menghakimi Syiah saat ini dengan tulisan-tulisan itu. Itu interpretasi di Quran itu bisa saja. Nah, bagaimana dengan tafsir yang ada sekarang di Nusantara ini? Ya, kita harus pertahankan nilai-nilai isi Al-Quran sesungguhnya. Menafsirkan itu tidak boleh mengikutkan kita punya mazhab dalam menjelaskan. Harus betul-betul jujur, sebagaimana saya katakan di awal tadi. Tidak boleh intervensi pribadi. Ya. Nah, karena itu penting kita memahami, mengkaji ulang, membaca sebuah tafsir itu dalam bingkai apa. Oh, kondisinya ini tulis tafsir ini. Oh, jadi kita tidak menjadi fanatik dan tidak menjadi intoleran jadinya. Atau bahkan jadi radikal itu tidak mungkin.
kalau bacaannya itu luas. Saya yakin seperti itu. Nah, saya kembali kami belajar di S1 di Al-Azhar itu memang dipahamkan dengan berbagai mazhab. Banyak sekali mazhab. Pernah nggak Bapak Ibu, anak-anakku sekali ini mengkaji tentang mazhabnya Umar bin Abdul Aziz? Pernah nggak mengkaji mazhabnya Umar bin Khattab? Pernah nggak mengkaji mazhabnya Abu Bakar? Ada semuanya. Tapi kita cukuplah 4 mazhab itu yang kita jadikan sebagai landasan di dalam memahami teks-teks Quran, sehingga kita tidak menjadi intoleran ataupun fanatis terhadap sebuah pendapat. Ya. Saya kira itu ya jawaban saya, Cipa. Ya. Ada lagi? Terima kasih banyak Bapak. Baik, saya kira itu cukup karena waktunya sudah habis. Bapak izin bertanya. Ayo satu lagi ya, cukup ya. Baik, mengapa banyak tafsir Nusantara klasik tidak terkenal luas di dunia Islam internasional? Apakah karena bahannya dokumentasi atau memang karena belum dianggap setara secara metodologis? Baik, sebenarnya bukan tidak ya, sudah dikenal dan arah ke sana itu untuk memperkenalkan itu sudah mulai. Kenapa? Sudah mulai dikaji tentang tafsir-tafsir Nusantara yang klasik dan hasilnya itu dipublikasikan di media-media sosial, di Instagram, di YouTube dan seterusnya, atau di Google Scholar dan seterusnya. Itu sudah ada sebenarnya. Nah, kurangnya itu mahasiswa IKT yang harus berperan di situ. Kita punya peran untuk memperkenalkan tafsir itu, Nusantara itu ke dunia. Jadi Anda punya tugas yang bertanya ini yang berat ya. Anda punya tugas yang berat dan itu bisa dilakukan ke depan ya. Bahwa kita bisa memperkenalkan tafsir ini ke dunia. Indonesia ada loh tafsir ini seperti ini, sehingga Quran atau tafsir klasik yang ada di Indonesia ini menjadi bagian daripada pencerahan umat ya. Saya kira itu jawaban saya. Jadi kita punya tugas besar ya. Kekurangannya kita yang ngisi. Sebenarnya sudah ada, dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang ada di Nusantara. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa Universitas Al-Azhar Mesir itu sudah sejak mungkin 30 tahun yang lalu yang saya tahu itu sudah mendigitalkan tafsir-tafsir klasik yang ada di Kalimantan, di Arab, di Timur Tengah maksudnya. Yang biaya itu kalau tidak salah Dubai. Jadi ada di Mesir yang Al-Azhar itu sudah dipublikasikan lewat media di internet. Ya mungkin kita aja yang masih kurang. Kekurangan ini kita yang isi ya. Baik, ada lagi? Saya kira itu cukup ya. Terima kasih banyak karena sudah mau zuhur. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.